Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wal ibadi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil alaina sakinatak waghshina bi rahmatik wa huffana bi malaikatik wa dhkurna fil mala'il a'la indak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya pada sore hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021. Insya Allah kita akan melanjutkan materi mata kuliah PAI 1 dengan tema beriman kepada para nabi dan rasul. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah telah kita kaji bersama beberapa pembahasan terkait dengan pengertian seorang nabi dan rasul, kemudian urgensitas dan tugas para nabi dan rasul, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lengkapi dengan pembahasan sifat-sifat para nabi dan rasul, baik sifat yang wajib, muhal, maupun sifat yang jaiz. Kemudian ada pembahasan tentang ismah atau kemaksuman para nabi dan rasul, terjaganya para nabi dan rasul dari kesalahan, dosa, maupun hal-hal yang bisa mengurangi marwah para nabi dan rasul. Kemudian ada sedikit pembahasan tentang kesatuan keimanan kepada para nabi dan rasul, dan terakhir tentang mukjizat para nabi dan rasul. Ada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah kita bahas tentang pengertian nabi dan rasul, termasuk perbedaannya, dan barangkali sudah sedikit banyak kita bisa menjawab kenapa seorang nabi itu meskipun diberi wahyu tidak dibebani kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada para rasul untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Inti dari jawaban pertanyaan itu adalah bahwasanya seorang nabi diberi wahyu dalam kerangka untuk melaksanakannya di hadapan kaumnya, melanjutkan risalah para nabi dan rasul sebelumnya sebagai contoh atau tauladan baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai atau ajaran-ajaran risalah tauhid sebelumnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, mumpung masih ingat ya, silakan mengisi presensi di SIM, dan yang berkenan untuk meng-on-kan kamera, silakan kalau tidak mengganggu koneksi atau sinyal jaringannya. Rekan-rekan yang mungkin sinyalnya agak lemah bisa dimatikan saja videonya, tapi mohon nanti tetap merespon ya ketika diajak berdialog atau tanya jawab atau akan menyampaikan sesuatu pada pertemuan kita kali ini. Baik, kita juga sudah membahas kedudukan iman kepada para nabi dan rasul sesuai dengan petunjuk surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian bagaimana iman kepada nabi dan rasul sebagai salah satu rukun iman, dan bagaimana kedudukan atau urgensitas serta tugas-tugas para nabi dan rasul. Baik tugas tabligh untuk menyampaikan risalah wahyu, tugas tabyin untuk menjelaskan, maupun tugas dakwah untuk mengajak. Rekan-rekan, ini ada sebuah cerita pendek ya, cerpen lah. Nanti rekan-rekan bisa mencermati cerita ini, atau sekarang saja nggih, silakan saya akan tampilkan slide-nya, nanti rekan-rekan bisa membaca sebentar, kemudian coba kita tarik pelajaran dari cerita pendek yang berisi tentang seorang mu'alaf. Bule ini kenal Islam dan jadi mu'alaf usai ditolak dansa oleh temannya. Silakan rekan-rekan dibaca, saya share dulu.
Sudah. Nanti rekan-rekan bisa mencermati kembali. Bismillah. Mbak Laila, share screen dari website apa ini? MSN ya. Dari situs MSN ini. Terlihat, terbaca nggih? Iya, Pak. Oke, silakan dibaca Mbak Laila. Bule ini kenal Islam dan jadi mu'alaf usai ditolak dan sah. Menjadi mu'alaf bukan hal yang mudah bagi seorang insinyur sukses bernama Bob Palmer. Ia baru menemukan kebenaran di usianya yang beranjak dewasa saat dekat dengan seorang muslimah. Pemuda insinyur teknik mesin Universitas Georgia bernama Bob Palmer, asal Atlanta, Amerika, masuk Islam, jadi mu'alaf lantaran dirinya berteman dekat dengan muslimah. Sewaktu duduk di bangku sekolah menengah atas, dia tidak mengetahui kalau temannya itu muslim. Saya selalu merasa ada yang salah dengan pergi ke pesta dan minum-minum seperti sesuatu terasa salah bagi saya. Sampai di SMA, saya masih belum tahu apa-apa tentang Islam, ujarnya dalam kanal YouTube Renung Kalbu. Bob juga menyebut bahwa ia tak merasa membutuhkan mencari tahu agama lain selain Kristen. Sebab Bob sendiri pada dasarnya tumbuh sebagai seorang Nasrani dengan keluarga yang taat dengan ajaran Kristen. Saya tumbuh dewasa. Saya tumbuh dalam keluarga Kristen, tapi saya mengatakan itu dengan ragu-ragu karena keluarga saya benar-benar yang percaya pada Tuhan, tetapi tidak terlalu religius. Sebagai seorang anak, saya biasa pergi ke gereja, dan saya adalah seorang Metodis. Tetapi saya benar-benar menikmati berada di sekitar orang-orang di sana, tapi bukan karena agamanya, lebih pada persahabatannya, tutur Bob. Lebih dalam, saat Bob berteman dekat dengan seorang muslimah di bangku SMA, ia merasa ada hal yang kerap membuat temannya itu tak nyaman. Awalnya Bob mengira itu perkara perbedaan budaya, hingga akhirnya teman muslimahnya itu menolak untuk diajak berdansa. Oke. Saya pikir itu ada hubungannya dengan budaya, dan dia tidak mau dekat denganku lagi. Itu membuat saya berpikir dan bertanya, apakah itu karena budaya, karena ras, dan untuk pertama kalinya saya bertanya, apa itu Islam? Saya tidak pernah tahu apa-apa tentang hal itu, terangnya. Bob baru mengetahui bahwa temannya ternyata seorang muslimah yang melarang dan menghindari tempat-tempat seperti pesta dan sebagainya. Bob lalu mencari tahu tentang Islam dan membeli terjemahan Al-Quran dari uang orang tuanya. Dari situ saya memutuskan untuk membaca Quran, membeli terjemahannya dengan uang orang tua saya. Jadi saya mulai belajar lebih banyak tentang Islam dan saya jadi tahu dunia itu tidak seperti yang saya harapkan, ibunya. Semakin dibaca, Bob semakin yakin Islam agama yang benar. Ia pun merasa bahwa sejak kecil ia merasa Islam sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan dia pun bersyahadat masuk Islam usai mempelajari Islam. Bahwa saya dibesarkan untuk percaya perintah pertama yang ada di Alkitab adalah Tuhan. Tuhanmu adalah satu, itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi aspek ini saya terus membaca dan mengatakan ini adalah saya. Ini adalah apa yang sudah saya percayai sepanjang hidupku, tuturnya. Saya juga membaca tentang Yesus yang ternyata dia hanya seorang nabi. Dia salah satu pria terbaik yang pernah berjalan di bumi ini. Tapi dia hanya nabi, bukan Tuhan, jelasnya lagi. Lalu saya bertemu wanita berhijab dan saya bertanya di mana masjid terdekat dan dia memberitahu saya. Akhirnya saya berjalan ke masjid, mengajukan pertanyaan dan belajar banyak tentang Islam. Sampai saya sadar ini adalah saya sudah percaya ini sepanjang hidup saya. Saya hanya belum tahu namanya, kenang Bob. Tantangan awal yang dihadapi Bob adalah terkait pola hidup di saat ia menjadi Muslim. Namun, Bob bersikeras melawannya dengan mencoba berhenti memakan daging babi dan hal kecil lainnya. Sedikit lagi ya. Kapan aja. Meski Bob sempat tergiur dengan gaya hidup lamanya, tetap ia meneguhkan hati untuk tujuannya meyakini Islam. Bahkan kedua yang Nasrani pun mendukung Bob untuk menjadi Muslim, sehingga mempermudahnya menjalani pola hidup baru. Hingga kini, Bob meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya.
Saya beritahu diri sendiri bahwa sudah waktunya untuk menerima Islam. Dan saya menerima Islam, Alhamdulillah, pada 2008, tepat setelah Ramadan, jelasnya. Saya siap meninggalkan keyakinan saya yang dulu dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan dan itu harus dibangun dari sana. Pungkas. Oke. Ada enggak? Habis ya. Terima kasih Mbak Laila. Mbak Laila. Sepertinya dulu pelajaran bahasa Indonesianya matang nih. Bacanya lancar sekali. Luar biasa. Rekan-rekan sekalian, kisah ini sangat bagus ya. Banyak pelajarannya, di mana Nabi Isa alaihi salam, bagi saudara-saudara Nasrani kita, ada yang menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ada yang menganggapnya sebagai Tuhan yang ketiga, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam konsep beriman kepada para nabi dan rasul, memang para nabi dan rasul itu sekali lagi punya kedudukan yang sangat luar biasa ya. Manusia istimewa, tetapi derajat mereka tidak sampai harus dituhankan. Tidak sampai pada harus dituhankan. Tetap sebagai manusia, dan karena sebagai manusia, maka selain sebagai seorang pembawa risalah langit, memiliki keistimewaan sebagai nabi dan rasul, namun tidak terlepas dari baju tabiat manusia. Nah, oleh karena itu, para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat wajib, kemudian mustahil atau muhal, dan juga sifat jaiz juga. Nah, seperti apa sifat-sifat para nabi dan rasul itu? Nah, sifat wajib, muhal, dan jaiz para nabi dan rasul. Sifat wajib yang pertama as-sidq. Nah, kejujuran. Orangnya disebut shadiq, orang yang jujur. Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq karena menunjukkan kejujurannya, ketulusannya, benar-benar mempercayai risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifatnya disebut dengan as-sidq, sidqun ya. Nah, orangnya disebut shadiq. Shadiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq karena kejujurannya yang sangat luar biasa, mempercayai sepenuh hati dan benar-benar yakin akan risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan as-sidqu, kejujuran itu adalah karakter pertama seorang sahabat, seorang teman. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, teman itu disebut dengan shadiqun. Disebut dengan shadiqun. Karena seharusnya seorang teman itu jujur. Kalau memang temannya itu salah, ya ditunjukkan kesalahannya. Kalau memang benar, ya didukung kebenarannya. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Arab, seorang teman disebut dengan shadiqun. Hadza shadiqi, ini temanku. Masya Allah. Kemudian sifat wajib seorang nabi dan rasul yang kedua, al-amanah. Amanah. Amanah itu yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia disebut dengan amanat, itu artinya sebenarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan. Orang yang dipercayai, ya, orang yang benar-benar kita percayai bisa melaksanakan kepercayaan itu disebut dengan aminun. Aminun. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW karena sangat terkenal di kalangan masyarakat Quraisy sebagai seorang pemuda yang penuh dengan kejujuran, dan ketika diberi kepercayaan pasti melaksanakan kepercayaan itu. Baginda Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya oleh kalangan masyarakat Quraisy.
Nah, kemudian at-tabligh yang ketiga. Seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib yang disebut dengan tabligh. Tabligh itu dalam bahasa artinya menyampaikan atau penyampaian. Orang yang menyampaikan disebut dengan muballigh. Muballigh. Oleh karena itu kita mengenal dulu ada almarhum al-maghfur Kiai Haji Zainuddin MZ al-muballigh, muballigh. Ya, jadi sifatnya tugasnya itu tabligh, menyampaikan. Orangnya muballigh. Nah, penyampaiannya disebut dengan balagh. Menyampaikan apa yang disampaikan wahyu. Ya, jadi ketiga sifat ini merupakan tiga sifat wajib yang melekat pada seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW terkenal di kalangan masyarakat Quraisy dengan As-Shadiqul Amin, orang pemuda yang paling jujur dan penuh kepercayaannya bagi masyarakat Quraisy. As-Shadiqul Amin. Dalil sifat wajib. Nah, sekarang apa yang membuktikan bahwasanya para nabi dan rasul itu wajib, ya, pasti memiliki tiga sifat ini. Yang pertama sifat as-shadiq atau sidqun, kejujurannya. Seandainya para nabi itu tidak jujur, seandainya, berarti berbohong dengan berita Allah. Sementara Allah telah menurunkan mukjizat kepada mereka yang menjadi bukti kebenaran apa yang mereka sampaikan. Ini dalil sangat logis ya. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu tidak jujur. Pasti jujur. Kenapa? Karena mereka sudah menunjukkan kalau mereka benar-benar seorang nabi dan rasul. Apa buktinya? Mukjizat. Yang nanti akan kita kaji di akhir pembahasan ini, mukjizat itu seperti apa. Nah, keberadaan mukjizat yang ditunjukkan dengan tangan mereka, ditunjukkan dengan kefasihan bahasa mereka, ditunjukkan dengan berbagai macam bentuk mukjizat itu, kekuatan mereka, itu semuanya menjadi bukti bahwasanya mereka seorang nabi dan rasul, yang mana sifat wajibnya yang pertama jujur atau shadiq atau sidq. Baik. Amanah dan tabligh. Jika mereka berkhianat dengan risalah mereka dengan melakukan sesuatu yang bertentangan, maka yang baik menjadi buruk dan sebaliknya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sementara Allah tidak memerintahkan yang buruk dan tidak melarang yang baik. Jadi secara logis pasti para nabi dan rasul itu amanah menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan pasti menyampaikannya. Karena kalau tidak amanah dan tidak tabligh, tidak mau melaksanakan kepercayaan dan menyampaikannya, maka yang terjadi adalah yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Tetapi nyatanya tidak. Yang baik tetap baik dan yang buruk tetap buruk. Baik. Dari ketiga sifat wajib tersebut, rekan-rekan, sifat mustahilnya berarti kebalikannya. Sidqun, kejujuran itu kebalikannya adalah kidz, ya, kebohongan. Orangnya disebut kadzib, orang yang berbohong. Yang kedua, khianah, berkhianat atau pengkhianatan. Orangnya disebut khain. Kitman, merahasiakan tugas atau wahyu. Orangnya disebut katim. Jadi sifat mustahil Rasul, para nabi dan Rasul yang dimaksud adalah kebalikan dari sifat wajib. Kebalikan dari sifat wajib jujur atau sidq berarti kidz, berarti bohong.
Kemudian sifat mustahil, kebalikan dari amanah berarti khianah. Dan sifat mustahil para nabi, kebalikan dari tabligh adalah kitman, yaitu menutupi atau merahasiakan wahyu yang disampaikan. Baik, dalilnya apa Pak Sugeng? Dalilnya adalah sama dengan dalil dari sifat wajib tadi. Baik, kemudian rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai seorang nabi dan rasul, mereka bukan malaikat, mereka juga bukan Tuhan. Mereka tetap manusia biasa. Oleh karena itu, karena mereka manusia biasa memiliki sifat jaiz, yang mana sifat jaiz itu artinya boleh. Artinya boleh mereka melakukan, boleh tidak. Seluruh sifat manusiawi yang tidak mengurangi derajat kenabian dihukumi jaiz, boleh-boleh saja. Nah, oleh karena itu sah-sah saja, wajar-wajar saja kalau ada sebagian dari para nabi dan rasul itu yang sakit, ada yang menikah, tidak hanya 1, 2, 3, bahkan lebih dari 4, lebih dari 5, ada. Itu sah-sah saja sesuai dengan tuntunan syariat mereka. Kemudian dalilnya apa? Dalil para nabi sakit seperti Nabi Ayub. Nah, seperti yang rekan-rekan pernah baca atau dengarkan tentang kisah Nabi Ayub, termasuk nabi yang sangat sabar sekali melalui ujian sakitnya yang luar biasa. Apa hikmahnya para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat jaiz yang berupa sifat-sifat manusiawi itu? Nah, hikmahnya meninggikan kedudukan dan pahala. Kemudian mengajarkan syariat, menghibur dari ujian duniawi, mengingatkan rendahnya kehidupan duniawi, dan mengingatkan bahwa akhiratlah alam yang kekal abadi dan tempat pahala serta siksa yang hakiki. Hikmah-hikmah ini rekan-rekan dapat cermati dari sejarah atau sirah para nabi dan rasul. Baik, kita akan coba melihat bagaimana kisah Nabi Ayub yang disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 84. Nah, kita sapa ada rekan-rekan yang sudah hadir di sini, yang on kamera dan yang mohon maaf, Mas Iqbal hadir mboten niki? Mas Iqbal. Assalamualaikum. Mas Muhammad Nirwana. Ya Pak, hadir Pak. Oke, siapa ini? Nirwana atau Hadir Pak. Mas Nirwana. Mas Nirwana silahkan dibaca ya surat Al-Anbiya ayat 83 84. Tidak beralangan kan? Di PPT-nya tidak Pak. Di PPT-nya ada Pak. Ada ini Al-Anbiya ayatnya ada, kemudian terjemahnya juga ada. Di slide saya, Pak. Di punya saya belum pindah slide, Pak. Di slide saya. Slide jenengan belum ada ya? Oh, enggak. Belum ada, Pak. Oh, nanti saya share ulang berarti. Oke. Slide saya bisa terbaca enggak? Terlihat enggak? Ya, ini masih bacaan yang tadi, Pak. Masih sifat-sifatnya. Mau Pak Sugeng, di laptop saya itu masih yang tadi, yang masih kisah cerita. buku. Oh, cerita, maaf. Iya. Iya, Pak. Oh, ya. Oke, baik. Sudah ganti? Udah, Pak. Nah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba id nada zabbahu anni masaniya duru wa anta arhamu antarham murrahimin
fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikralil abidin. Sadaqallahul adzim. Bismillah, Masya Allah, J. Luar biasa, Mas Nirwana, J. Gimana kelas tutorial tiap Sabtu hadir, Mas? Alhamdulillah hadir terus, Pak. Luar biasa, J. Insya Allah nanti lulus semester ini lancar ya bacaannya. Amin, Pak. Amin. Tahun depan gantian jadi mentor atau tutor. Siap. Oke, Mas Nirmana. Terjemahannya, Mas, kalian, Mas. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Oke. Demikian ya rekan-rekan, dua ayat ini merangkum kisah Nabi Ayub menjalani ujian sebuah penyakit bertahun-tahun. Dan demikianlah bahasa Al-Quran yang mampu meringkas kisah panjang sirah para nabi hanya dalam 2 baris. Kalau rekan-rekan perhatikan coba pada terjemahan ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Kapan Nabi Ayub menyeru atau berdoa? Nah, setelah sekian puluh tahun, Nabi Ayub melalui ujian penyakit itu. Jadi dari awal ia bersabar, terus bersabar. Penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembuhkan. Tetapi lama-kelamaan kemudian semakin bersabar, Nabi Ayub akhirnya kemudian berdoa. Dan doanya sangat luar biasa rekan-rekan ya. Nah, jangan dibayangkan doanya, ya Allah, sakitku ini apa ya Allah, uangku udah habis semuanya ya Allah, keluargaku tidak tahu kemana semuanya ya Allah. Enggak. Kata Nabi Ayub, apa? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kalau rekan-rekan perhatikan doa Nabi Ayub ini, dia hanya mengeluh, ya Allah aku sakit, ini bahasa kita ya. Ya Allah aku ini sakit, Engkau yang Maha Penyayang. Nabi Ayub apa minta kesembuhan di sini secara langsung? Enggak. Nabi Ayub hanya mengeluh sajalah, menyampaikan keluhannya. Aku sakit ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Artinya apa? Inilah puncak ketawakalan seorang nabi dan rasul dengan penuh keyakinannya bahwasanya apa yang dialami atau dilalui itu pasti ada hikmahnya. Dan pasti Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang bersabar dan penuh keyakinan bertawakal kepada Allah. Di sini memang diterjemahkan ditimpa penyakit ya rekan-rekan ya. Tapi bahasa Al-Quran ini memakai masa. Masa itu secara bahasa letterleknya adalah menyentuh. Jadi tidak menimpakan atau dan semisalnya tidak. Masa itu hanya sekedar menyentuh. Jadi bertahun-tahun Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit yang sangat berat, tidak ada obatnya. Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Allah, aku tersentuh oleh penyakit ini yang sudah menggerogoti seluruh tubuhku. Jadi
Seberapapun berat penyakit yang dialami itu, Nabi Ayub masih memandang ini bagian kecil dari ujian Allah saja. Nah, ini kalau kita bayangkan ya, diri kita masuk angin saja sudah luar biasa ya mengeluhnya. Sakit gigi saja sudah luarnya gerung-gerung nangisnya ya. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Monggo, yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi para nabi dan rasul adalah tauladan kita, baik dalam keadaan bahagia, longgar, ataupun sengsara, ataupun sempit, pasti ada rahmat Allah. Pasti ada rahmat Allah SWT. Nah, asalkan kita mau berdoa, asalkan mau kita mengembalikan segala sesuatu yang kita alami kepada Allah, maka cepat atau lambat, dan pasti akan cepat dalam hitungan Allah. Fastajabna lahu, maka kami pun, ya, sesaat setelah Nabi Ayub itu sudah mencapai puncak kesabaran dan ketawakalnya, saat itulah Allah kemudian mengabulkan doanya. Mengabulkan doanya. Ini perhatikan rekan-rekan. Ayat yang ke-84 tidak menyebutkan bagaimana Nabi Ayub itu sembuh, dengan obat apa, dengan resep siapa, entah herbal, entah medis, tidak. Yang hanya disebutkan adalah fastajabna lahu. Asalkan doa kita sudah dikabulkan, apapun jenis penyakit kita, seperti apapun ujian yang kita alami, pasti Allah akan segera angkat. Maka kami pun memperkenankan ruannya itu, mengabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Nah, rekan-rekan perhatikan. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Apa yang terjadi, Pak Sugeng? Jadi selama sakit itu, dia mengkarantina dirinya sendiri. Anak istrinya meninggalkannya. Anak istrinya meninggalkannya. Jadi sudah sakit, ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, ternyata sebelum masa pandemi COVID ini, dulu para nabi sudah melakukan banyak ujian-ujian seperti ini sampai mengarantina diri sendiri ya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Jadi setelah sembuh, anak istrinya kembali, dikembalikan oleh Allah. Mereka datang kembali Nabi Ayub. Nah, ini tauladan kita lagi nih, Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub menolak? Tidak. Tetap membuka kedua tangannya meskipun selama dia sakit tidak ada yang memperhatikan. Artinya ditelantarkan, tetapi ketika anak istrinya itu datang kembali, nah, tidak satu pun kata-kata menyakitkan diucapkan, bahkan membuka kedua tangannya menyambut dengan hangat, mereka kembali ke pangkuannya. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ini kisah Nabi Ayub ini luar biasa rekan-rekan. Ketika kita mengalami atau melalui sebuah ujian, apapun bentuk ujian, ya, ada banyak pelajaran, nanti rekan-rekan bisa mencermati kembali kisah Nabi Ayub ini lebih detail. Baik, demikian rekan-rekan ya, sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi intinya dari sifat dan dari kisah Nabi Ayub tadi, meskipun Nabi Ayub itu seorang nabi dan rasul, tetap saja dia seorang manusia yang juga bisa mengalami sakit seperti yang dialami oleh manusia lainnya. Meskipun seorang nabi dan rasul, ia juga pernah menikah, punya anak, bahkan sempat ditinggal pergi oleh anak istrinya hingga kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakitnya tersebut. Baik, sampai di sini rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan pada beberapa pembahasan terakhir dari konsep iman kepada para nabi dan rasul ini, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Oke, kita lanjut pada slide kemaksuman para nabi. Maksum itu apa? Berarti terlindungi. Coba kita baca slide ini bersama rekan-rekan. Di sini ada Mbak Prana Sinta, Mbak Nurul. Ya, Mbak Nurul silakan dibaca Mbak Nurul.
Tes, suara saya terdengar Mbak Nurul? Iya Pak, terdengar. Maaf tadi putus-putus. Iya. Dipanggil Mbak Nurul atau Mbak Ning atau Mbak Ningsih? Jawa Tengah atau Jawa Barat, Mbak? Jawa Tengah Pak. Oh iya, Jawa Tengah enggak ada Ning ya. Adanya Mbak Nurul. Silakan. Iya, Pak. Yang ini Pak Maksum ini Ya. dibaca. Oh, iya. Maksum berarti terlindungi. Baik, Ji. Suara saya bisa terdengar Pak? Jelas. Oh, iya. Sangat merdu dan Maksum jelas. Maksum berarti terlindungi. Para nabi dan rasul terlindung dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa dan segala hal yang bisa mengurangi marwah seorang nabi dan rasul. Sekali lagi, Mbak. Maksum berarti Maksum berarti terlindungi. Para nabi dan rasul terlindungi. Hilang nama pripun? Para nabi dan rasul terlindungi dari kesalahan Sinyalnya sepertinya kurang kenceng ya Mbak Nurul nih. Terak geledek ya. Kita nanti kembali ke Mbak Nurul. Sekarang kita coba sapa ada Mbak Nisa. Nisa Miranda. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Mbak Nurul tadi sempat membaca tapi terputus Mbak Nisa. Silakan dilanjutkan Mbak. Sekali lagi Mbak, dibaca. Dari awal ya, Pak. Ya. Maksum berarti terlindungi. Para nabi dan rasul terlindungi dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dari dosa dan segala hal yang bisa mengurangi marwah seorang nabi dan rasul. Sekali lagi, Mbak. Maksum berarti terlindungi. Monggo. Dari dosa dan segala hal yang bisa mengurangi marwah seorang nabi dan rasul. Jadi istilah maksum itu diambil dari bahasa Arab. Asoma ya'simu itu artinya melindungi. Nah, kata bendanya atau masdarnya dalam hal ini ismah, perlindungan. Ismah artinya perlindungan. Ada rekan-rekan yang punya saudara atau namanya ismah, nah, itu artinya perlindungan. Kemudian orangnya yang melindungi disebut dengan asim. Orang Mesir, orang Arab banyak memberi nama putra-putra mereka namanya asim. Ibu kota dalam bahasa Arab itu disebut dengan asimah. Ibu kota, karena kota ini yang akan melindungi seluruh wilayah negaranya. Nah, orang yang dilindungi itu disebut dengan maksum. Orang yang melindungi disebut asim, orang yang dilindungi disebut maksum. Lalu, apa yang dimaksud Nabi dan Rasul itu maksum? Berarti Nabi dan Rasul itu terlindungi. Terlindungi dari apa? Terlindungi dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah. Nah, tidak seperti kita ya. Nah, membaca saja kadang salah. Membaca saja kadang salah, apalagi menghafal. Nah, tapi Nabi dan Rasul dari membaca, kemudian menghafal, sampai memahami, menyampaikan, kemudian mendakwahkan, mencontohkan, tidak ada kekeliruan atau kesalahan, titik koma sedikit pun tidak ada.
Itulah ismah, terlindunginya para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah Allah. Sehingga sebagai contoh misalnya ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti itulah Nabi Muhammad SAW menerima risalah wahyu ini dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu harokat pun yang keliru, tidak ada satu huruf pun, apalagi kata atau kalimat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan ini halal, kemudian Nabi dan Rasul menyampaikan kepada umatnya, tadi halal atau haram ya? Bingung. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi pada diri baginda Nabi dan Rasul. Juga terlindungi dari setiap dosa dan segala hal yang bisa mengurangi marwah seorang Nabi dan Rasul. Jadi memang para Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat jaiz. Ketika makan, menikah, bermain dengan keluarga, dengan sahabatnya, berperang, sifat-sifat manusiawi. Tetapi mereka, Nabi dan Rasul, terjaga, terlindungi dari dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang bisa mengurangi marwah seorang Nabi dan Rasul. Nah, ini rekan-rekan kalau mungkin ingat ceritanya Nabi Adam, mungkin bertanya-tanya, loh Pak Sugeng, Nabi Adam itu loh berbuat maksiat itu, membangkang perintahnya Allah sampai dikeluarkan dari surga itu karena mengikuti bujuk rayunya iblis, setan. Nah, berarti dia nggak terjaga atau terlindungi dari dosa dan kesalahan, Pak Sugeng. Nah, gimana kira-kira? Ada yang tahu jawabannya enggak? Nah, nanti ingatkan saya ya kalau sampai akhir pertemuan ini untuk menjawab, dan saya persilakan rekan-rekan juga kalau ada yang menemukan barangkali jawabannya bisa disampaikan terlebih dahulu. Ya, kita sambung dulu pada pembahasan berikut ini. Saya ulangi lagi pertanyaan saya tadi. Seluruh Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu pasti terlindungi, maksum, terjaga dari dosa dan maksiat ataupun segala hal yang bisa mengurangi derajat marwah seorang Nabi dan Rasul. Lalu kenapa Nabi Adam ya dan Sayyidah Hawa terjebak dengan bujuk rayu iblis sampai kemudian diturunkan dari surga? Wah, seandainya dulu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa tidak mengikuti bujuk rayunya iblis, pasti kita semuanya, Mbak Mamluatun, Mbak Nurul, Mbak Laila sudah di surga sana ya. Khairul Umam enggak turun ke bumi ya. Enak-enak, enggak perlu kuliah, enggak perlu kerja keras, di surga terusnya. Baik, nanti ingatkan rekan-rekan ya sampai akhir pembahasan ini untuk menjawab pertanyaan ini, atau barangkali rekan-rekan ada yang searching atau punya jawaban kira-kira silakan nanti disampaikan. Baik, kita kembali ada sebuah penjelasan dari seorang pakar bahasa Al-Qur'an yang bernama Raghib Al-Asfahani dalam bukunya yang bernama Al-Mufradat. Jadi beliau ini salah seorang pakar bahasa Al-Qur'an yang hidup pada awal abad ke-6 Hijriah. Awal 6 Hijriah. Apa katanya? Ismatul anbiya alaihimus salatu wassalam, artinya hifdzuhum bima khussu bihi min safail jauhar. Yang dimaksud para nabi itu terjaga adalah mereka terjaga karena memiliki kekhususan, keistimewaan berupa esensi, ya, jauhar itu esensi. Esensi kemanusiaan yang sangat jernih. Jadi ruhnya, maknawinya itu sangat jernih. Tidak seperti manusia biasa. Thumma bima aulahum minal akhlaqi wal fadail.
Faktor kedua, kenapa mereka terjaga? Karena sisi akhlak dan kemuliaan-kemuliaan manusiawinya sangat luar biasa, melebihi dari manusia biasa. Thumma bin nusrati. Nah, ini faktor ketiga. Faktor ketiga, bin nusrati wa tathbiti aqdamihim. Karena pertolongan Allah dan pengukuhan para malaikat kepada mereka. Jadi Allah menolong para nabi dan rasul. Ini faktor keempatnya. Summa bi inzalis sakinati alaihim. Nah, selain ditolong oleh Allah, oleh para malaikat didukung, para nabi dan rasul itu juga senantiasa tenang dalam melalui permasalahan-permasalahan kehidupan. Karena Allah memberi atau menurunkan ketenangan kepada mereka. Dan yang terakhir, wa bihifdzi qulubihim wa bitaufiqi. Hati mereka senantiasa terjaga oleh Allah dan para malaikatnya dan senantiasa mendapatkan taufik. Nah, ini standar atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa para nabi dan rasul itu terjaga. Jadi ismah para nabi, terjaganya para nabi itu artinya terjaga dengan keistimewaan dalam hal kejernihan esensi, karunia akhlak yang mulia, pertolongan dan pengukuhan Allah, ketenangan yang diturunkan kepada mereka, dan hati yang terlindungi dari penyakit dan juga dengan taufik Allah. Saya pernah menjelaskan arti taufik dereng nggih rekan-rekan? Saya pernah menjelaskan, Mas Gilang, saya pernah menjelaskan taufik itu apa, Mas? Belum, Bapak. Yakin ya? Taufik kan, Pak? Taufik. Kayaknya belum. Coba tes, ada Mbak Mamlu Atur ini. Saya pernah menjelaskan taufik belum, Mbak? Ben Selamat bilang aja enggak usah. Belum itu, Pak. Oke. Mbak Prana Sinta? Iya, Pak. Saya pernah menjelaskan makna taufik belum, Mbak? Rekan-rekan. Seingat saya belum, seingat saya. Oke, ya udah. Kalau sudah 3 ini sudah banyak ya. Berarti memang belum mungkin saya. Jadi kita berdoa, rekan-rekan. Kita memohon sesuatu kepada Allah. Kemudian Allah memberikan pengkabulan terhadap doa itu. Jadi doa kita dikabulkan, kemudian kita diberi maunah, pertolongan untuk melaksanakan apa yang kita minta itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kita berhasil sesuai dengan yang kita harapkan dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Nah, keberhasilan kita melaksanakan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah itu disebut dengan taufik. Disebut dengan taufik. Jadi kehendak manusia dengan kehendak Allah plek gitu ya, sama gitu. Ya, tidak bertepuk sebelah tangan tapi plek sama. Itu disebut dengan taufik. Rekan-rekan mungkin sering mendengar Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, itu maksudnya adalah Allah yang memberi taufik kepada jalan yang paling lurus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah lah yang memberi taufik kepada jalan yang paling benar atau yang paling lurus. Baik. Rekan-rekan sekalian, apa dalilnya bahwasanya para nabi dan rasul itu pasti maksum atau terjaga dari kesalahan dan dosa? Di sini ada Mbak Mamlu Atur, silahkan Mbak Mamlu Atur dibaca ya. Nah, saya bingung, saya mau mencari nama, saya menyapa siapa ini. Ada nggak on kamera ini? Akhirnya ya sudah, Mbak Mamlu Atur dulu. Dari tadi sudah menunggu kita untuk disapa. Silakan, Mbak.
Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin baginda Nabi itu salah, ya, atau menuruti hawa nafsunya untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kaumnya. Tidak mungkin. Nah, karena apa? Satu huruf pun yang keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi satu kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu paragraf dan seterusnya, tidak mungkin keluar kecuali karena wahyu yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan Al-Quran, ya. Baik, kemudian ada dalil yang kedua rekan-rekan yang bisa kita jadikan pegangan atau rujukan, dalil yang membuktikan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga maksum atau terjaga, terlindungi. Ayatnya cukup panjang nih, Mbak Mamluatur. Silakan dibaca kembali. Bacaannya sudah lancar ya Mbak Mamluatur, J? Alhamdulillah, Pak. Oke, J. Tahun depan pasti jadi tutor insya Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim فما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, wa ma utiya, ini panjang, utiya mad tabi'i dua harakat. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Baik. Rekan-rekan, ayat 136 surat Al-Baqarah ini sangat jelas menunjukkan para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW pun termasuk makhluk Allah yang terjaga, terlindungi dari hal-hal yang berbau dosa ataupun maksiat yang bisa menurunkan derajat dan marwah seorang nabi dan rasul. Apa Pak Sugeng yang menunjukkan kemaksuman mereka dari ayat ini? Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada mereka, ya, berarti Allah sudah menjamin apa yang mereka sampaikan kepada umatnya itu adalah kebenaran. Dan ketika mereka menyampaikan kebenaran, berarti karakter dan tabiat mereka juga bisa dijamin terjaga, terlindungi dari hal-hal yang dosa maupun maksiat. Itulah maksud dari dalil ayat 136 surat Al-Baqarah ini. Baik. Kemudian ada dalil akli, dalil nalar logika kita ya. Silakan Mas Gilang. Ya, baik Pak. Dalil akli sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat wajib yang dimiliki para nabi dan rasul, tentunya mustahil mereka memiliki sifat-sifat yang menyalahi pribadi itu atau kepribadian. Sekali lagi Mas ya. Dalil akli yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat wajib yang dimiliki para nabi dan rasul,
Tentunya mustahil mereka memiliki sifat-sifat yang menyalahi pribadi-pribadi itu. Nah, jadi secara logika, sifat wajib dan sifat mustahil itulah yang menjadi dalil yang membuktikan para nabi dan rasul itu pasti maksum, terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan ataupun dosa serta maksiat. Baik. Ini saya kira sudah sering saya sampaikan bahwasanya Islam itu adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Termasuk ajaran Nabi Adam, termasuk ajaran Nabi Idris, seluruh nabi yang kita hafal 25 itu mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid. Kemudian kesempurnaannya datang bersama risalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Mas Gilang, satu kali lagi Mas, mohon maaf. Kesatuan keimanan para nabi. Para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW memiliki risalah pokok yang sama, yaitu menunjukkan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, pokok atau pangkal dari hidayah ke jalan yang lurus itu adalah tauhid. Silakan Mas Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabru Alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allahu ilaihi may yunib. Shadaqallahul adzim. Kaburu 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Oh, ini belum ada terjemahannya nih. Baik. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Jadi Allah menetapkan syariat, yang mana syariat itu bagian dari agama, yang mana kemudian syariat itu diturunkan kepada Nabi Nuh. Kemudian syariat selain yang diturunkan kepada Nabi Nuh itu juga kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Juga kami turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyempurnakan risalah yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa, pernah disampaikan Nabi Musa, pernah disampaikan Nabi Ibrahim, pernah disampaikan Nabi Nuh, dan pernah disampaikan oleh para rasul yang lain. Inti atau kesamaan dari ajaran mereka itu tiada lain an aqimuddina, agar menegakkan agama, tuntunan-tuntunan agama. Wala tatafarraqu fih. Di antara tuntunan agama itu yang paling penting adalah agar kita tidak bercerai-berai, agar kita tidak terpecah-pecah. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Ya, orang-orang musyrik akan merasa berat menerima ajakan dakwah Islam ini. Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih. Ini hambaku yang mau nurut, yang mau taat. Ini hambaku yang akan aku beri hidayah karena memang dia mau bertobat kepada. Demikian surat Asy-Syura ayat 13. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad berupa risalah tauhid itu juga yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim serta para nabi dan rasul sebelumnya. Baik. Terima kasih Mas Gilang, nanti saya akan tambahkan terjemahnya terlebih dahulu sebelum saya share ke rekan-rekan. Kita masuk pada pembahasan terakhir sepertinya tentang mukjizat para nabi dan rasul. Mas Ihsan hadir, Mas Ihsan. Muhammad Ihsan.
Oh, tadi Mbak Prana belum, Mbak Prana Sinta belum baca kok. Hadir tadi ya. Mbak Prana Sinta silakan Mbak, dibacakan. Mukjizat Nabi. Untuk membuktikan kebenaran risalah para nabi, Allah memberikan mereka mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa atau sesuatu di luar kebiasaan di tangan para nabi dan rasul yang manusia biasa tidak sanggup melakukan atau mengadakannya untuk menunjukkan kebenaran para nabi itu. Oke. Sekali lagi Mbak, yang kedua, mukjizat adalah Mukjizat adalah peristiwa atau sesuatu di luar kebiasaan di tangan para nabi dan rasul yang manusia biasa tidak sanggup melakukan atau mengadakannya untuk menunjukkan kebenaran para nabi itu. Sesuatu yang sangat luar biasa terjadi pada seorang nabi dan rasul, ditonton atau dilihat oleh kaumnya, tidak hanya satu orang dua orang ya, yang menyaksikan banyak, benar-benar terjadi, dan itu semua tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nabi Muhammad SAW, rekan-rekan, punya banyak mukjizat. Banyak mukjizat. Mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, seperti apa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya dibaca kembali, Mbak Prana Sinta, silahkan. Mukjizat berarti sesuatu yang dapat membuktikan bahwa kaum para nabi itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan para nabi dan rasul, sehingga dapat menunjukkan bahwa mereka lemah di hadapan mukjizat dan para nabi yang menunjukkannya. Dengan demikian seharusnya mereka tunduk dan mengikuti petunjuk para nabi mereka dengan ikhlas. Ya. Keajaiban yang terjadi, rekan-rekan, jadi ketika para nabi dan rasul seperti Nabi Musa menunjukkan tongkatnya berubah jadi ular, di hadapan para penyihir Firaun, apakah Nabi Musa berharap ketika mengalahkan Firaun dalam sayembara sihir itu, Nabi Musa yang akan menguasai kerajaan Firaun? Tidak sama sekali. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api unggun yang membara, tidak terbakar. Apakah Nabi Ibrahim ingin menguasai, menduduki singgasana Raja Namrud? Tidak. Nabi Isa, ya, ketika menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, apakah juga punya tekad, ambisi untuk menguasai wilayah Palestina? Tidak sama sekali. Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, dan yang lainnya, mereka hanya menunjukkan mukjizat itu, kemudian kaumnya tidak bisa menandinginya. Apa yang mereka harapkan? Hanya satu, kembali kepada ajaran tauhid. Kembali kepada ajaran tauhid. Jadi bukan kewenangan atau kekuasaan duniawi, tidak sebenarnya diinginkan itu. Tapi mereka merasa khawatir. Firaun takut kalau ketika dia beriman, maka kekuasaannya berpindah kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tidak pernah menginginkan kekuasaannya Raja Firaun. Yang diinginkan hanya beriman, begitu saja. Nah, jadi inti dari mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang membuat kaumnya, manusia biasa itu tidak akan mungkin mampu menandinginya. Itulah mukjizat. Dalilnya rekan-rekan dari surat Al-Hadid ayat 25. Kita tutup pertemuan kita dengan slide terakhir ini. Ada Mas Ainur Rafiq. Husnul Khitam ini terakhir muncul yang kita tunggu Mas Ainur Rafiq ini. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat-sehat Mas Ainur. Alhamdulillah. Cuaca jenengan bagaimana? Cerah, hujan? Hujan terus, Pak. Hujan terus. Ya, yang penting air matanya jangan sampai hujan terus ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mas Ainur. Yang dalil, Pak.
Y. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, surah Al-Hadid ayat 25. An Sungguh Abi kami telah Hurairah mengutus para rasul kami dengan bayinat. Bayinat itu adalah mukjizat-mukjizat yang sangat jelas. Kemudian dari hadis baginda Rasulullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aksarahum tabi'an yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. jadi tidak ada seorang nabi pun rekan-rekan kecuali pasti diberi mukjizat yang akan membuktikan kenabiannya dan umat manusia kaumnya akan beriman mengikutinya. Nah, apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad di akhir hadis itu, sedangkan yang diberikan kepadaku itu berupa wahyu. Apa wahyunya itu? Bentuknya Al-Quranul Karim. Yang diwahyukan Allah kepadaku. Jadi aku berharap dengan mukjizat wahyu ini aku adalah nabi dan rasul yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Nah, memang baginda Rasulullah SAW memiliki keistimewaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Memiliki keistimewaan dibandingkan para nabi dan rasul sebelumnya, diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi demikian rekan-rekan pembahasan kita tentang beriman kepada nabi dan rasul, yang terdiri dari pembahasan pengertian nabi, kedudukan para nabi dan rasul, tugas-tugas dan sifat-sifatnya sampai sifat kemaksuman dan mukjizatnya. Sebelum kita lanjutkan menjawab dari pertanyaan tadi ya, apa hikmah Nabi Adam mengalami peristiwa sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala terbujuk oleh rayuan iblis itu. Barangkali ada pertanyaan rekan-rekan atau yang ingin kita diskusikan terkait dengan pembahasan kita khususnya. Namanya apa BDS, Nen? Siap. Pak Ekman BDS. Oke. Terus Saya mute dulu ya, Mbak Laila tuh. Mbak Laila tuh ajeng mau bertanya atau pripun? Laila tuh Sa'diyah. Boten, Pak. Ya. Lagi ada acara atau acara biasa atau biasanya memang seperti ini? Pripun, Pak? Lagi ada acara atau memang biasanya memang acaranya seperti ini? oh ini Boten, Pak, niki ten pondok. Dadi ini nggih. jiwa Rame ngeten. Oke, J. Saya mute dulu. ini Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan atau tanggapan apa hikmah. Nah, kira-kira Nabi Adam kok harus keluar dari surga karena mengikuti bujuk rayu iblis. Jadi barangkali bisa kita jadikan sebagai salah satu tema untuk UAS ya. Ini juga ada pertanyaan.
Mengingatkan rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi presensi ya di SIM. Baiklah. Mas Gilang sudah mengisi presensi belum? Sudah, Pak. Iya. Ayat Al-A'raf ayat 201. Kita lihat Al-A'raf ayat 201. Baik rekan-rekan, kita tutup pada pertemuan kali ini dengan sebuah ayat dari surat Al-A'raf ayat 201 kaitannya dengan kisah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa yang terbujuk oleh iblis hingga kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Apa petunjuk dari ayat ini rekan-rekan? Sebuah dosa atau kesalahan sekecil dan sebesar apapun, kalau pelakunya sudah bertaubat, beristighfar dengan sungguh-sungguh, maka dosa dan kesalahan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Itu salah satu bentuk kerahmatan Islam ya. Dosa apapun, kecil atau sedang atau besar, small, medium, atau big, selama pelakunya mau beristighfar, bertaubat, yang mana arti beristighfar itu meminta ampunan, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, kemudian beristiqomah, maka dosa dan kesalahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi dan catatannya terhapus. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah juga bercerita. Jadi sebelum Allah memerintahkan dan memberitahu para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, sebelum itu Allah sudah memberitahu bahwasanya di bumi nanti akan ada khalifahku yang akan aku tempatkan di sana. Siapa maksudnya? Nabi Adam. Jadi sebelum para malaikat itu diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, termasuk iblis, yang termasuk saat itu adalah dari kelompok jin, diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, sebelum mereka itu diperintahkan, sebelum Nabi Adam itu diciptakan dengan wujudnya, Allah sudah memberitahukan kepada malaikat, aku akan mengangkat seorang khalifah, penggantiku, yang akan aku tempatkan di bumi. Itu artinya apa? Allah Maha Tahu, Maha Mengetahui dengan hikmahnya sangat luar biasa, bahwasanya ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, suatu saat dan Allah Maha Tahu kapan peristiwa itu akan terjadi, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa akan turun ke bumi.
akan turun ke bumi. Dan karena Allah itu maha bijaksana, pengetahuannya tak terbatas, maka buatlah rentetan peristiwa itu agar kita dapat mengambil pelajarannya. Bahwasanya ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, akan ada tantangan yang sangat besar, yang mana induk dari tantangan itu juga dialami oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Nah, sehingga sejak itulah kemudian iblis diikrarkan, dan dia mengikrarkan diri sendiri akan menjadi musuh bebuyutan keturunannya Nabi Adam, yaitu manusia yang tiada lain adalah kita sendiri. Itu salah satu barangkali hikmah kenapa Nabi Adam dan Sayyidah Hawa mengalami peristiwa tersebut. Artinya apa rekan-rekan? Memang benar secara prinsip para nabi dan rasul akan senantiasa terjaga dan terlindungi dari dosa dan kemaksiatan itu. Dan ketika sudah terjadi apapun yang menurut kacamata lahiriah kita itu berupa kemaksiatan atau dosa, nah sebenarnya secara hakikat itu bukan maksiat atau dosa yang diperhitungkan, yang dimaksud dalam kategori maksum tersebut. Sehingga dalam hal ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar jika kita memikirkan kenapa berbuat dosa atau berbuat salah tersebut. Mas Ainur Rafiq. Pak. Penjelasan saya bisa ditangkap atau muter-muter? Sedikit muter-muter, Pak. Ya, ini terekam ya, nanti rekan-rekan bisa mengulang lagi, mereview kembali. Jadi pada prinsipnya kita kembali, para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu maksum. Kalau ada sesuatu yang menurut kacamata lahiriah kita, secara zahirnya menurut kita itu maksiat atau dosa, itu sebenarnya bukan maksiat atau bukan dosa. Nah, bagaimana kita mencernanya? Ini telah kita diberikan kenikmatan akal untuk berpikir terus mencermati hikmah-hikmah di balik sirah para nabi dan rasul yang mereka alami itu. Termasuk dalam sirah baginda Nabi Muhammad SAW ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah berbuat salah ketika menolak ada orang buta yang datang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Muhammad saat itu salah, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berarti mengurangi atau menyalahi ismah atau kemaksuman para nabi Muhammad SAW? Tidak. Nah, itu termasuk kesalahan yang menurut kita salah. Dalam bahasa kita salah. Dalam bahasa kita salah. Tetapi hakikatnya ada hikmah yang sangat besar di balik peristiwa itu. Nah, oleh karena itu tetap kita kembali kepada prinsip apa yang menjadi catatan sirah para nabi dan rasul itu adalah pelajaran hikmah yang sangat luar biasa, yang syarat dengan kandungan-kandungan pelajaran. Baik, rekan-rekan, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas keaktifan dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan keberkahan, ridho, taufik dan inayahnya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kayak orang memen mau sepi. Sehat-sehat nih, Pak. Inilah